Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa? Indonesia Pagi ini. Nah, masih ditemani oleh saya, Neneng Astrianti, dan rekan saya, Krisna Livia tentunya pemirsa. Nah, pemirsa, segmen kali ini kita akan terhubung dengan Presiden Komunitas Jurnalis Berhijab Indonesia, Mbak Nikmatus Solihah. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nima. Iya, waalaikumsalam Mbak Krisna, Mbak Neneng. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya Mbak Nikmah, kita langsung saja berbincang-bincang nih terkait wanita juralis menjadi berhijab begitu ya. Apalagi sekarang di Hari Ibu ya. Oh iya, hari ini hari Ibu ya. Iya, Hari Ibu. Ya Mbak Nikmah, bisa diceritakan sedikit apa sih komunitas jurnalis berhijab Indonesia ini? Iya, terima kasih kesempatannya Mbak Neneng juga Mbak Krisna. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya komunitas jurnalis berhijab Indonesia adalah sebuah komunitas jurnalis yang berisikan para jurnalis wanita berhijab, dan ini dari seluruh media ya, mulai dari media TV, online, cetak, dan juga radio. Dan mereka ini tentunya Islam ya, berhijab, dan juga ada di beberapa kota di Indonesia. Mulai dari daerah Jabodetabek, Mbak, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Malang, kemudian juga Makassar, Medan, Kepulauan Selayar, dan juga beberapa kota lainnya. Dan untuk anggota KJB sendiri, Kak, kalau kita tuh manggilnya biasanya KJB ya, jadi kepanjangan dari Komunitas Jurnalis Berhijab kayak gitu. Jadi KJB sekarang ini ada sekitar 138 member yang tersebar di beberapa daerah Indonesia seperti tadi itu, Mbak. Oke, boleh dikasih tahu ke pemirsa nih Mbak, terkait kapan sih berdirinya KJB ini? Oke, jadi KJB ini sebenarnya berdiri sudah lama ya Mbak, kemarin kita milad ke 8 tahun. Karena KJB sudah berdiri sejak 26 November 2012 yang digawangi oleh dua jurnalis berhijab, salah satunya dari Metro TV dan juga dari MNC TV. Ada Kak Trifty dan juga ada Kak Andiani Putri. Dan dua-duanya ini sepakat untuk membuat sebuah komunitas untuk menjadi sisterhood dan juga support system. Karena kita tahu untuk awal-awal pers, apalagi pers di TV ya, itu wanita berhijab itu sangat sedikit Mbak. Bahkan mungkin kita mengalami sedikit diskriminasi ataupun hal yang berbeda lah ya perlakuannya berhijab dan juga tidak berhijab, karena kebanyakan yang ada mungkin host-host di layar TV adalah tidak berhijab dulu itu Mbak. Sekitar tahun 2013 hingga tahun 2012 itu masih santer terjadi kayak gitu. Namun akhirnya kita membentuklah sebuah komunitas itu untuk bisa jadi support system, saling sharing, saling berbuat kegiatan edukatif yang berfokus pada jurnalistik, wanita, dan juga religi dengan hijabnya itu Kak. Tapi alhamdulillah sih seiring dengan berjalannya waktu hingga sekarang 2020 sudah berbeda ya. Jadi sudah banyak wanita berhijab yang sudah mulai muncul seperti kedua presenter cantik ini ya, Mbak Krisna dan juga Mbak Neneng sudah bisa show up bahwa kita berhijab juga punya kualifikasi yang juga bagus sama dengan wanita yang tidak berhijab seperti itu. Iya baik. Kalau untuk kegiatan dari KJB sendiri itu apa saja ya Mbak? Oke. Jadi kegiatan KJB itu banyak ya, namun aktivitasnya tak lepas dari 3 hal. Dan yang keempat mungkin ada komplement aja. Yang pertama adalah terkait kegiatan jurnalistik yaitu edukasi. Jadi biasanya kita memberikan pelatihan bukan hanya di sekolah, universitas, tapi juga lembaga pemerintah dan juga instansi-instansi terkait jurnalistik dan juga public speaking. Terus yang kedua adalah lebih ke religi. Jadi kita juga buat kegiatan, mungkin ada kajian Islam. Jadi kita senada antara edukasi dunia dan juga akhirat ya, karena kan kita berhijab itu. Yang ketiga adalah charity. Jadi kita biasanya juga membuat membagikan santunan. Seperti kemarin juga kita memberikan santunan kepada SLB yang ada di daerah Bekasi. Kemudian juga kita menggalang dana untuk gempa dan beberapa. Kemarin kita juga sempat saat COVID-19, kita juga menggalang dana untuk memberikan hand sanitizer dan beberapa APD lainnya untuk para ojek online dan juga tenaga medis di beberapa kota di Indonesia, seperti itu Kak.
Ya, baik mungkin Mbak, untuk pendapat Mbak sendiri terkait perempuan berhijab yang menjadi jurnalis, bagaimana Mbak? Oke. Jadi menurut saya perempuan berhijab sebagai jurnalis itu sama sih dengan perempuan-perempuan yang lainnya, Kak. Kita diberi kesempatan untuk bisa menunjukkan skill kita di dalam dunia jurnalistik. Karena kan jurnalistik yang dibutuhkan adalah wanita yang cerdas, kemudian dia juga punya kemauan tinggi, mental yang tinggi untuk terus berupaya mencari, mengolah berita, menyebarkan informasi ke masyarakat dengan menitik beratkan based on data, fakta, demi menjalankan informasi yang bermanfaat, seperti itu. Namun, ada kelebihannya sebenarnya. Karena kita berhijab, sehingga kita mungkin akan lebih trust ataupun dipercaya oleh masyarakat, ataupun dengan narasumber kita, karena dengan hijab kita. Namun juga harus inline dengan attitude kita sebagai wanita muslim. Untuk bisa lebih dipercaya oleh narasumber kita apabila kita memberikan off the record ataupun hal-hal yang tidak bisa kita share di media. Karena kita tahu bahwa jurnalis atau media ini kita tidak hanya menjadi jurnalis pipa, Kak. Apa sih jurnalis pipa itu? Jurnalis yang hanya memberikan informasi apa yang didapat. Jadi apa yang masuk sesuai dengan apa yang keluar. Padahal tidak seperti itu. Karena jurnalis yang baik adalah jurnalis yang bisa memilih informasi apa yang tepat untuk di-share kepada pemirsa. Karena ada juga, Kak, kalau kita di lapangan ya, ada informasi yang kita dapatkan, tapi tidak bisa kita share semuanya. Mungkin ancaman ataupun hal keselamatan dari narasumber, kayak gitu kan. Kita juga harus memilih informasi mana. Sehingga informasi yang kita sebarkan bukan hanya baik untuk masyarakat, tapi juga menitik beratkan pada keselamatan dari narasumber kita itu sendiri. Luar biasa. Berarti dari tahun 2012 hingga sekarang saat ini sudah cukup banyak ya Mbak jurnalis-jurnalis berhijab. Jadi bikin kita juga semakin semangat gitu. Betul ya. sekali. Iya. Ya. Ya, Mbak Nikmah, kalau boleh ceritakan ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang enak selama menjadi jurnalis dan berhijab. Oke, terima kasih. Kalau kita ngomongin pengalaman tuh banyak sekali ya Mbak. Kebetulan saya sekarang lagi 1 tahun ini saya sedang off jadi jurnalis dulu karena memang saya lagi menempuh studi magister di salah satu kota kayak gitu. Namun selama saya lebih dari 5 tahun menjadi jurnalis, banyak banget hal yang saya rasakan sebagai jurnalis. Karena saya juga beberapa 2 tahun setengah saya di news, kemudian juga 2 tahun setengah lagi saya ada di news investigasi, di mana saya juga meliput bukan hanya ekonomi, politik, tapi juga kriminalitas seperti itu. Namun hal yang paling menatuk hati nurani saya adalah ketika saya memberikan informasi ataupun news investigasi terkait sebuah kemarin tuh kalau kita ingat ada peristiwa kalau kita Pilpres kemarin ya, yang ada di demonstrasi di Bawaslu. Kalau kita ingat, itu kan sempat ada gencar banget terjadi. Di mana saya di situ meliput salah satu keluarga korban meninggal akibat kekerasan saat demonstrasi terjadi. Demonstrasi di Bawaslu dulu itu. Saat pengumuman Presiden tahun 2019 hingga tahun 2000 sekarang ini kayak gitu. Dan itu saya miris sekali sih Mbak, karena di situ saya melibatkan hati nurani saya sebagai wanita. Di sisi lain saya juga ingin membela mereka, tapi di sisi lain saya juga harus objektif seperti itu. Sehingga di sini saya terbawa emosi untuk saya menangis saat melakukan peliputan. Karena memang ada sedikit ketidakadilan dalam proses peliputan itu kayak gitu. Dan ini hal-hal yang tidak bisa saya show off-kan. Ada juga terkait mungkin saat kita meliput ada sedikit kalau kita wanita, apalagi narasumbernya laki-laki, itu kan ada pelecehan-pelecehan perkataan verbal kayak gitu ya. Untuk lebih di luar dari formal atau di luar dari hal yang pakemnya kayak gitu. Namun kita sebagai wanita, apalagi berhijab, kita harus tetap menolak, namun dengan sebuah moral juga etika yang baik, itu yang sangat sulit. Karena kan kebanyakan wanita tuh emosional ya Kak ya. Kalau dengan hal-hal yang digoda seperti itu, kita kan terbawa emosi ya. Tapi di sini kita harus lihat persepsi kita adalah wanita, berhijab, dan kita membawa citra dari perusahaan kita.
kita ada di media mana. Jadi kita harus benar bisa mengolah kata-kata dengan baik, menolak, namun dengan etika yang sesuai. Sehingga tidak merusak citra kita sebagai jurnalis muslimah dan juga tidak merusak citra kita sebagai salah satu jurnalis di salah satu instansi media. Seperti itu, Kak. Jadi memang emosional, kemudian juga bagaimana kita mengolah kata-kata, itu juga harus sangat ditekankan untuk jurnalis di lapangan. Karena hal yang kita plan sebelum kita ke lapangan dan yang terjadi itu berbeda, Kak. Kadang-kadang ada out of the box yang terjadi. Kalau mungkin para jurnalis, saya tidak perlu berbicara, pasti banyak hal yang akan mereka alami di lapangan yang tidak sesuai dengan plan awal. Kak. Iya, Ya. benar sekali. Baik, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita, Mbak. Tapi kita jeda dulu pemirsa, jadi tetaplah bersama kami.